Perubahan iklim memang menjadi ancaman serius bagi penduduk bumi, dengan dampaknya yang semakin dirasakan di berbagai belahan dunia. Fenomena seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan pencairan es di kutub berdampak langsung pada kehidupan manusia. Beberapa dampak nyata akibat perubahan iklim meliputi: yang pertama, dampak peningkatan suhu global. Saat ini suhu bumi rata-rata telah meningkat signifikan yang mempengaruhi banyak sektor termasuk pertanian, ketersediaan air, dan kesehatan manusia. Kedua, perubahan pola cuaca. Cuaca yang tidak menentu dan ekstrim seperti badai lebih kuat, banjir, serta kekeringan berkepanjangan merusak infrastruktur dan mengganggu produksi pangan dan menyebabkan migrasi penduduk di wilayah yang terdampak parah. Ketiga, kenaikan permukaan laut. Pencairan es di kutub mengakibatkan panas global yang menyebabkan permukaan laut naik dan mengancam pulau-pulau kecil dan kota-kota pesisir dengan resiko tenggelam. Keempat, dampak ekonomi. Kerugian besar dialami di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata karena perubahan iklim mempengaruhi rantai pasokan, hama, serta ekosistem yang mendukung industri-industri ini. Kelima, krisis kesehatan. Cuaca yang lebih panas memicu penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah, serta mempengaruhi kualitas udara yang menyebabkan masalah kesehatan pernafasan. Kombinasi dari dampak-dampak ini menciptakan ketidakstabilan yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan dan menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia di abad ini. Organisasi internasional dan pemerintah dari berbagai negara terus berupaya mengatasi tantangan ini, meskipun belum cukup untuk menghentikan laju perubahan iklim. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jepara telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi dampak perubahan iklim, terutama kekeringan yang sering terjadi di Jepara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempertahankan sumber daya air melalui penanaman di area sekitar mata air, serta mengoptimalkan sumur resapan dan lubang biopori. Hal ini bertujuan untuk menjaga cadangan air di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara juga telah memasukkan beberapa desa dalam program Kampung Iklim atau Proklim untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, DLH Jepara juga menekankan pentingnya pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca untuk mencegah pemanasan global. Untuk melihat seberapa jauh upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dalam menghadapi fenomena perubahan iklim yang kian menghantui masyarakat Jepara, simak selengkapnya dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara berikut ini. Halo pemirsa Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Apa kabar Anda hari ini? Saya Galus Sarkinanti, senang bisa membersamai pemirsa dalam episode kali ini, yang nantinya kita akan membahas mengenai antisipasi dan siaga perubahan iklim di Kabupaten Jepara bersama dengan kedua narasumber yang sudah duduk bersama saya. Ada Gus Zais dari DPRD Kabupaten Jepara. Gus Zais, apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga masih ada satu lagi narasumber,
ada Pak Nixon Manulang selaku Kabid P3LH dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Nah, saya manggilnya Pak Nixon. Oke, Pak Nixon, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Amin, sehat. Oke. Nah, ini kan terkait temanya ini kan antisipasi dan juga siaga perubahan iklim di Jepara. Nah, kalau membahas mengenai perubahan iklim di Jepara ini sejauh ini seperti apa Pak? Begini, apapun yang terjadi saat ini tentang perubahan iklim itu pasti dipengaruhi oleh perubahan iklim global. Adanya La Nina dan El Nino. Lah, untuk di Jepara secara umum masih dikategorikan perubahan iklimnya masih aman. Nah, itu yang akan kita sikapi. Kalau memang ada musim seperti saat ini kekeringan, ada beberapa titik. Kalau musim hujan masih ada banjir. Itu masih dipengaruhi iklim global. La Nina sama El Nino-nya gitu. Kalau untuk dampaknya sendiri yang mungkin dirasa oleh masyarakat ini apa sih Pak Nixon? Kalau saat ini yang jelas panas ekstrim. Ya kan, panas ekstrim. Nanti kalau di musim penghujan tentu ada di beberapa lokasi yang terjadi banjir. Itu cuma kita mensikapi dalam perubahan iklim ini tentu kami dari Dinas Lingkungan Hidup selalu menggerakkan partisipasi masyarakat, ormas dan mahasiswa dari akademisi untuk ikut menjaga, dengan salah satunya kita menanam karena DLH punya kebun bibit yang bisa mensuplai bibit gratis ke masyarakat. Oke, artinya memang sudah dirasakan dampaknya juga oleh masyarakat Jepara, betul, ya Pak ya? Betul. Kalau untuk di area Jepara ini kan banyak pesisir dan juga lautnya. Yang bisa kita lihat jelas ini perubahan iklim yang berdampak pada laut dan juga pesisir di Jepara seperti apa? Nah, untuk di pesisir memang ada di beberapa yang terjadi abrasi. Mohon maaf Bapak, jadi Mbaknya kita mencoba tentu mensikapi beberapa treatment di dalam pengelolaan pesisir. Tentu kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup punya peran di situ tentang pemeliharaan dengan vegetasi. Jadi penanaman baik dengan tanaman bakau yang umum kita pakai rhizopora atau dengan tanaman cemara laut. Jadi itu buffer sebelum di garis pantai itu kita biasanya dengan cemara laut. Yang hari ini nanti kami jam 1 akan melakukan bersih-bersih pantai dengan BJP PLN. Yang mungkin hari Selasa ke depan akan adanya penanaman dengan TPPKK mangrove di Desa Tanggul Telare. Jadi itu yang menjadi bagian kami untuk bagaimana mensikapi tingginya abrasi yang ada di Jepara dengan vegetasi tanaman gitu. Oke, artinya memang banyak upaya yang sudah disiapkan gitu. Iya, betul, sudah. Jadi memang karena dinas punya kebun, menggerakkan itu dengan berbagai elemen. Contohnya dari adik-adik Wapali Unisnu, dari Pramuka, dari Sekber PAJ, dari Sispala, maupun dari pencinta alam. Itu juga kita berkolaborasi dengan catatan bahwa kami tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah desa di pesisir supaya tidak salah ini lokasi apakah memang lokasi yang bisa ditanami atau tidak gitu. Kira-kira sudah ada perubahan belum nih dari beberapa aksi yang sudah dilakukan nih Pak terkait antisipasi perubahan iklim di Jepara? Sudah ada. Contohnya kita melihat sekarang di Tanggul Telare Bulak Baru sudah menjadi wisata pantai. Di sana ada cemara laut yang sudah besar, mangrove-nya sudah. Dari pihak desa, pemerintah desa membuka untuk wisata pantai di sana. Termasuk juga mungkin di daerah Sekuro itu juga sudah ada cemara-cemara yang tumbuh besar yang menjadi naungan untuk berteduhnya para pengunjung di ke pantai. Oke, artinya memang sudah bisa dilihat ya. Iya. Hasilnya seperti apa gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, kalau Gus saya sendiri melihat urgensi perubahan iklim dan juga dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat Jepara ini seperti apa Gus? Ya, baik, terima kasih. Tentu masyarakat dan kita semua merasakan hal yang sama tentang perubahan iklim tersebut dengan ditandai saat ini yang cuaca yang cukup panas sekali. Ini tentu menjadikan kita semua para pemangku kebijakan termasuk masyarakat harus mampu memahami persoalan-persoalan yang sumber penyebab. Salah satunya adalah bagaimana hutan kita yang banyak ditebangi saat ini Pak, hari ini tentu harus diimbangi oleh
upaya-upaya untuk penanaman kembali. besar. Di situ DPRD berkomitmen bersama pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam hal penyediaan anggaran terkait dengan bibit ya Pak. Iya sih. Dan harapan kami itu meskipun ini adalah salah satu memang upaya jangka panjang, tapi memang salah satu upaya yang paling konkret ya memang itu Iya. yang bisa kita laksanakan. Hanya saja memang kami berharap tentang distribusi bibit tersebut, pohon-pohon yang besar yang bisa menyerap air yang lebih banyak itu didistribusikan yang tepat sasaran dengan daerah yang saat ini dilanda kekeringan. Iya. Seperti di wilayah Olahan, kemudian ada di Kedung, kemudian ada di Donorojo. Iya. Ini lokasi-lokasi yang rawan dengan kekeringan saat ini. Termasuk kalau di Welahan di ujung Pandan Pak. Iya. Itu minta bantuan air bersih terus. Dan itu selalu kontinu. Nah, ini tentu wilayah-wilayah tersebut harus diprioritaskan dalam hal penanganan tersebut. Selain daripada itu, dalam menangkal abrasi itu juga pentingnya untuk penanaman pohon di wilayah pesisir pantai. Hal ini juga kami juga kemarin bersama Forkopimda dan juga beberapa dengan OPD sudah melakukan berbagai upaya untuk penanaman di wilayah sana. Harapan kami juga ini dalam rangka untuk mengatasi problem yang terjadi di wilayah lautan yang terjadi. Sehingga kami ingin perubahan iklim ini harus betul-betul di masyarakat harus betul menyadari betul akan bahaya ini, sehingga kita ingin ke depan itu meskipun ini mengaruhi dampak global tapi kita tidak boleh kemudian pasrah. Kita harus mulai memang dari diri kita. Iya, setuju. Dari masyarakat kita. Saya masih melihat pepohonan di wilayah kota maupun khususnya kota ya, kita masih relatif kecil Pak. Iya. Relatif kurang ya dibanding kalau misal kita melihat di Jakarta ya, di pusat ibu kota di Surabaya. Sekarang penanaman pohon di kota kan banyak sekali, itu sangat rimbun. Iya. Tapi kalau kita melihat mulai kita masuk Jalan Pemuda, ini kita masih jarang. Nah, harapan kami ini juga ada kesadaran semuanya, termasuk masyarakat dan juga OPD dalam mengatasi perubahan iklim. Oke, kalau tadi kan membahas mengenai kesadaran masyarakat juga untuk menangani problem ini kan perlu kesadaran mereka. Nah, ini bagaimana cara dari DPRD sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Ya, tentu kampanye Go Green ini terus untuk dilakukan, termasuk DPRD yang punya basis konstituen yang merata di semua daerah di Kabupaten Jepara, dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program-program yang pro terhadap mengatasi lingkungan ya Bapak ya. Ini saya kira perlu ditingkatkan oleh DPRD bahwa program bukan hanya soal pembangunan, bukan hanya soal fisik jalan saja Pak. Betul. Tapi perubahan iklim ini harus mendapatkan ruang perhatian yang cukup serius dari teman-teman DPRD dalam rangka tersebut untuk mengantisipasi perubahan iklim yang semakin merusak kehidupan saat ini. Jadi anggaran yang terbatas kita DPRD ini kan diberikan fungsi anggaran. Iya. Kita ingin fungsi anggaran ini dimaksimalkan betul, memastikan ketersediaan anggaran untuk pro terhadap lingkungan, khususnya di tahun ini yang alhamdulillah Pak, di hari ini kita masih pembahasan APBD perubahan. Mudah-mudahan terkait dengan anggaran tersebut kita juga bisa mampu memperjuangkan. Amin. Selain daripada itu, karena DPRD diberikan tugas fungsi legislasi, memang sejauh ini kita belum ada perda yang saya tahu, perda yang signifikan terhadap perubahan iklim. Mungkin kita mulai wacanakan nanti diusulkan kepada Bapak Perda terkait dengan perda antisipasi perubahan iklim itu, sehingga program-program itu bisa
bisa kita masukkan, kita klarifikasi, kita antisipasi, inventarisir semua kebutuhan, sehingga kalau sudah perda kita yakin bisa lebih konkret dalam rangka penanganan perubahan iklim di Jepara. Akan terus diupayakan ya untuk perdanya ya Gus ya. Oke. Kalau tadi dibahas mengenai ini banyak kegiatan yang menggandeng dari berbagai pihak gitu ya Pak Nexon ya. Ini memang biasa dilakukan seperti itu dari DLH Pak ya. Tapi tahan dulu Pak jawabannya, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama kedua narasumber yang pada hari ini kita membahas mengenai antisipasi dan siaga perubahan iklim di Kabupaten Jepara. Kita ke Pak Nexon menyambung yang tadi nih Pak. Berarti memang di LH ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung ini ya Pak ya, antisipasi perubahan iklim ya Pak ya? Iya, betul. Jadi apapun sekarang ini tentu semua kita harus ikut peduli dengan lingkungan. Nah, kalau dari dinas, kami sudah menggandeng dengan beberapa organisasi. Mohon maaf Pak Ais, jadi kami juga sudah masuk ke sekolah, di mana sekolah-sekolah ini sekarang ada program namanya Sekolah Adiwiyata. Jadi Adiwiyata itu bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita yang dari usia dini untuk mengenal dengan lingkungan. Baik dia mengolah sampah, dia peduli dengan bagaimana penghijauan, rehabilitasi, dan bijak menggunakan sampah-sampah plastik. Kita naik lagi ke atasnya lagi ke akademisi yang dari teman-teman mahasiswa. Contohnya dari Wapali Unisnu dan dengan kelompok-kelompok pencinta alam Sekber PAJ. Dan itu juga terus berlanjut sampai ke beberapa istilahnya kita boleh bilang BUMN seperti PLN, ya kita juga berkolaborasi dengan PLN, kita berkolaborasi dengan bapak-bapak dari Polres, dari Kodim, untuk bagaimana kita semua ikut berpartisipasi mewujudkan bahwa lingkungan Jepara nantinya walaupun terjadi apa istilahnya global ini, Jepara aman itu. Nah, ini semua harus dilibatkan. Nah, dimulai dari usia dini. Dari program Sekolah Adiwiyata, program Kampung Iklim. Oleh karena itu kami juga berharap nanti bapak-bapak atau ibu yang ada di Dewan bisa mensupport itu semua untuk mewujudkan bagaimana Jepara bisa menjadi lebih asri, lebih bersih, lebih sehat, dan lebih dicintai masyarakat. Itu harapannya. Jadi program-program itu tetap akan kita jalankan. Adiwiyata, Proklim, dengan kumpulan dengan beberapa organisasi, maupun dengan OPD ataupun BUMN yang ada di Jepara. Nah ini saya tertarik dengan programnya yang Proklim nih Pak. Iya. Ini kan kesannya memang untuk antisipasi perubahan iklim juga. Iklim, nah ya. ini sebenarnya mekanismenya seperti apa Pak? Jadi Proklim ini program Kampung Iklim bagaimana dia yang terendah itu di tingkat RT, di satu desa ataupun kelurahan, dia bisa memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari mereka bisa bercocok tanam tanaman sayuran, atau dia menanam tanaman keras buah-buahan yang disupport dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bibit, ataupun dari mereka mulai memilah sampahnya. Jadi yang sampah yang bisa mungkin bernilai ekonomis mereka pilah, yang nanti yang sampah organik mereka jadikan kompos, dari mulai tingkat RT. Itu yang namanya di Proklim. Nah, harapannya tentu ini tidak hanya berhenti di Proklim 1 atau 2, tapi terus berkembang. Yang ini juga bersinergi Mbak dengan teman-teman dari CDK 2 Pati atau CDK dari naungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Lingkungan Hidup Provinsi itu ada CDK. Nah, kita sharing dengan teman-teman penyuluh kehutanan untuk bagaimana bisa mewujudkan Jepara lebih banyak Proklimnya nantinya. Otomatis kalau sudah ini
berkembang dan bertumbuh menjadi bagus, maka tadi efek dari pemanasan global pun Jepara akan aman-aman saja itu. Oke. Kalau untuk Proklim sendiri ini di Jepara ada berapa kampung, Pak? Saya juga kurang hafal banget kalau Proklim, tapi kita sudah punya Proklim nasional maupun mandiri. Jadi sudah banyak juga, tapi secara data saya belum hafal banget nih ini. Ini untuk Proklim. Sudah banyak ya, Pak ya? Sudah banyak. Harapannya masih akan tetap bertambah lagi ya, Pak ya? Iya, dan itu setiap tahun kita akan memunculkan Proklim-Proklim baru di Kabupaten Jepara. Oke. Nah, ini kan tadi sudah ada sistem siaganya, program-programnya. Iya. Ada nggak Pak program siaga atau siaga dini dari bencana terkait perubahan iklim ini Pak dari DLS sendiri? Kalau yang khusus memang tidak, tapi secara rutin ada. Tadi salah satunya berupa kegiatan-kegiatan penanaman, kegiatan kita untuk memberikan edukasi kepada usia dini, anak-anak sekolah dasar, sampai dengan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi itu secara rutin, setiap kita dalam kegiatan kita selalu ada. Contohnya waktu pencanangan Hari Lingkungan Hidup, kita ngadakan workshop yang kita juga undang teman-teman dari kelompok bank sampah, kelompok pencinta alam, anak-anak pramuka, Wapalidunu. Kita gabung di hutan kota kita di dekat GBK, kita berdiskusi, kita sampai mendatangkan narasumber dari Tangerang untuk sharing ke kita bagaimana mengolah sampah, bagaimana dikonservasi, bagaimana kepedulian dengan lingkungan. Oke, berarti memang sudah ada ya Pak ya sudah untuk siaga itu ya Pak ya. Secara khusus dikatakan kayak lembaga khususnya nggak ada, tapi itu sudah menjadi bagian rutin sebenarnya, jadi tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Oke. Itu. Sudah disiapkan. Betul, betul. Nah ini kalau Jepara kan bukan hanya alamnya saja, tapi sekarang tuh marak juga dari industri. Ada banyak sekali pabrik. Itu kan juga ada sumbangsihnya dalam perubahan iklim juga ya Pak ya. Betul. Kalau Gus saya sendiri melihat dari adanya industri tersebut terhadap iklim di Kabupaten Jepara ini, kemungkinan ada sumbangsih nggak nih Gus? Ya, Jepara pemerintah ada kebijakan ya pemerintah daerah Kabupaten Jepara terkait dengan pengolahan CSR. Iya. Perusahaan-perusahaan Kabupaten Jepara. Dan pemanfaatan CSR ini tidak hanya bagi soal pendidikan maupun sosial ataupun kesehatan, tapi juga bisa untuk dalam menangani dampak perubahan iklim ini, yaitu dalam rangka pengolahan lingkungan hidup. Sehingga kami berharap kalau di CSR ini ada tim di Jepara itu, kami harap bisa secara objektif menempatkan dan memberikan ruang terhadap dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jepara, mendapatkan pos anggaran dari CSR itu, karena semangat dari teman-teman ada pecinta alam, ada dari teman-teman bank sampah dan sebagainya luar biasa yang harus mendapatkan perhatian yang sama dari mereka, karena bagaimanapun keberadaan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Jepara sedikit banyak otomatis juga menyumbangkan itu Pak ya, perubahan iklim. Iya. Sehingga memang mau tidak mau anggaran tersebut CSR juga harus diarahkan ke sana. Ini tentu saya terima kasih diingatkan ke sini dari DPRD siap untuk mengawal tersebut, sehingga ada peran serta perhatian dari teman-teman perusahaan ini dalam rangka menjaga kondusivitas iklim yang ada di Kabupaten Jepara. Oke, artinya memang karena semakin marak ada pabrik-pabrik dan industri, juga ada sumbangsih emisi juga ya Gus ya, terutama dampak kesehatan kepada masyarakat juga seperti itu. Nah kalau sejauh ini dari DLS sendiri untuk istilahnya kayak proses pendampingan dari industri-industri tersebut untuk tetap menaati aturan yang sudah diberlakukan seperti apa? Itu pasti ada. Kita juga punya tupoksi salah satu di dalam pengawasan. Jadi ada personel dari DLA yang mempunyai tugas di dalam pengawasan terkait salah satunya kalau di industri tentu tentang ruang terbuka hijaunya, dan itu yang menjadi perhatian khusus kita.
Yang kedua juga tentu tentang bagaimana sampah-sampah yang dihasilkan dari sebuah industri itu juga menjadi entry point bagi kita untuk selalu bisa melakukan pengawasan ke sana, termasuk juga bagaimana industri untuk mengolah limbahnya. Jadi LH punya tupoksi terkait tentang pengawasan di industri sendiri gitu. Jadi ada Mbak itu Mbak. Jadi kalau kita bicara tadi Pak Ais sudah bilang bahwa industri menyumbang, ya itu sudah pasti karena apapun yang terjadi lahan yang dulunya ada tanaman kan jadi sebuah industri. Nah, ini kan tetap ada aturan regulasi yang mengatur bagaimana luasan RTH-nya. Bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana ini, dan LH punya tupoksi untuk itu semua, gitu Mbak. Okay. Ada rencana jangka panjang Pak dari DLH terkait penanganan perubahan iklim ini? Oh, kalau jangka panjang dan dari tadi semua akan jalan terus, akan terus, tidak pernah berhenti. Lingkungan hidup akan terus. Mungkin nanti yang kita akan kembangkan tentu beberapa inovasinya. Jadi tidak lagi berbicara tentang yang seperti dulu, tapi untuk mengantisipasi perubahan iklim, tentu LH akan sepanjang tahun akan tetap berbuat untuk yang terbaik dengan lingkungan. Nah, untuk yang tadi di pesisir itu juga kita mohon maaf Pak Ais, jadi memang harus ada sedikit kehati-hatian karena namanya bakau ataupun yang disebut mangrove itu mempunyai suatu karakteristik khusus. Jadi banyak orang juga keliru kalau dia langsung menanam di pasir. Nah, makanya itu pasti kegagalannya tinggi sekali. Jadi makanya kita berkoordinasi dengan pihak desa di mana lokasi yang cocok. Tentu kita membuat rekomendasi kepada teman-teman akan titik lokasi untuk penanaman bibit-bibit rhizopora atau bakau tersebut itu. Oke, sudah banyak yang dipersiapkan ya Pak ya, jangka panjangnya seperti itu. Oke, kita masih akan kembali pemirsa untuk segmen selanjutnya. Seperti biasanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan via sosial media kami di @lingkartv dan kita akan bacakan dan akan langsung jawab oleh para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih membahas mengenai antisipasi dari perubahan iklim di Kabupaten Jepara. Dan sesuai janji saya akan membacakan pertanyaan dari sosial media nih, Gus Ais dan juga Pak Nexon nih. Pertanyaan pertama dari Yasvina Sri. Oh ini, kalau saya lihat di Jepara ini masih kurang adanya RTH. Bisa nggak ke depannya ditambahkan RTH untuk masyarakat Jepara? Langsung dijawab saja mungkin. Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang tentu itu menjadi harapan kami di Dela ataupun masyarakat di Kabupaten Jepara. Yang kami sudah siapkan, memang kami mendapat restu dari pemerintah daerah melalui Bapak Sekda untuk mewujudkan hutan kota, di baratnya hutan kota yang sudah ada di GBK. Itu nanti tentu kalau luasan sekitar 3,5 sampai 3,8 hektar di samping kampus Unisnu, Bapak. Jadi kami akan menghidupkan di sana dengan beberapa tanaman, karena itu akan diwujudkan menjadi nanti kawasan hutan kota. Kalau teman-teman bilang jadi hutan kota 2 namanya, hutan kota 2, karena yang satu sudah jadi hutan kota 2. Nah, terkendalanya memang untuk menambah RTH tentu kepemilikan lahan kita yang terbatas, masih kalau tadi Pak Ais bilang di Jalan Pemuda, tentu juga yang sudah ada Bapak belum, tanamannya belum sempurna, tapi nanti kalau itu sudah jadi secara otomatis akan menjadi sebuah jalur yang asli sekali,
seperti yang kami sudah wujudkan di Jalan Brigjen Katamso di Kaliwiso, itu juga kita sudah wujudkan dengan tanaman tabebuya dan pucuk merah, di bawahnya bakung. Jadi nanti tentu kalau untuk menambah RTH butuh lahan yang ada, dan itu nanti LH siap untuk menghijaukan kalau perlu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pembuatan RTH baru. Itu Mbak. Oke, masih butuh lahan ya? Iya. Nah, ini Gus Ais, gimana Gus tanggapannya? Ya, selain daripada yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, harus ada ketegasan kepada para pengembang-pengembang. Jadi para pengembang termasuk industri-industri, mereka harus wajib memberikan space ruang untuk ruang terbuka hijau, sehingga lahan yang semakin sempit ini, lahan hijau yang semakin sempit ini, kita tentu terus dapat menghirup udara segar dan tetap menjaga iklim yang semakin baik. Kemarin RT/RW juga kita sudah sahkan, harapan kita juga dalam rangka mendukung upaya menjaga lahan yang dilindungi Pak. Iya. Ini dalam upaya pemerintah mewujudkan. Artinya bukan hanya pemerintah tapi pihak industri juga sudah harus memikirkan seperti itu ya Gus ya, untuk berjalan bersama, karena kalau diselesaikan oleh pemerintah saja tidak cukup ya. Harus ada peran dari berbagai pihak. Oke, ini pertanyaan yang kedua dari @srirahayu04. Emisi kendaraan sangat berpengaruh dalam perubahan iklim ini. Kami masyarakat ingin turut serta mengurangi dampak emisi ini. Namun, ketika kami ingin menempuh perjalanan dengan transportasi umum, saya kira juga belum memadai di Jepara. Solusinya bagaimana? Nah, ini yang menarik. Ini kan karena semakin banyak kendaraan, emisinya semakin banyak juga. Betul. Sedangkan kalau menurut Ibu Sri ini, transportasi di Jepara belum cukup mendukung mungkin. Lain solusinya gimana nih, Bapak-Bapak? Terima kasih. Memang tren masyarakat sangat dinamis ya, perubahannya. Teknologi yang semakin tinggi ini, semakin banyak ini tentu merubah tren kebiasaan masyarakat. Kondisi akses transportasi umum juga jauh berkurang daripada tahun-tahun yang dulu. Kalau nggak salah ini yang termasuk angkutan hanya tinggal beberapa saja Kabupaten Jepara itu. Karena memang dengan adanya yang jumlah terbatas saja, jumlah penumpangnya sangat-sangat jauh berkurang. Masyarakat sudah memilih kendaraan sendiri, ditambah sekarang tambah kendaraan listrik. Iya. Jadi perubahannya sangat luar biasa. Sampai itu para angkutan itu kita ada subsidi ya Pak. Iya betul. Subsidi karena tidak cukup untuk membeli BBM dan sebagainya. Nah, ini tentu kaitannya dengan pengaruh emisi. Nah, kami mendukung karena aturan soal emisi ini adalah aturan dari pemerintah pusat. Sekarang sangat lebih memperketat terkait dengan uji emisi dari kendaraan, termasuk membatasi BBM yang sangat menyumbang emisi tertinggi Pak. Iya. Solar betul Bapak. Makanya kayak Innova yang dulu diesel sekarang udah ganti diesel. Iya. Sekarang ganti hybrid semua. Nah, ini pemerintah saya kira kalau kita pinter cerdas menangkap, pemerintah pusat sudah menangkap ke sana. Termasuk Pak Presiden tahun kemarin, 2 tahun yang lalu mengeluarkan surat edaran, termasuk instruksi surat edaran Presiden penggunaan kendaraan listrik bagi operasional pemerintah. Iya. Ini meskipun belum optimal, tapi saya kira kita sudah mulai mempersiapkan menuju ke sana karena perubahan akan selalu di depan mata. Sehingga kita para pemangku jabatan dan masyarakat harus siap-siap untuk bagaimana menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Oke, artinya memang sangat berpengaruh ya Gus ya? Iya. Kalau dari Pak Nexon ada tambahan Pak? Jadi DLH juga memang itu tadi seperti kata Pak Ais memang betul. Nah, makanya kami kemarin pada hari pencanangan Hari Lingkungan Hidup, kami salah satu event yang kami buat mengadakan bekerja sama dengan Dishub, mengadakan uji emisi kendaraan. Jadi salah satu juga dalam rangkaian acara
melakukan pengujian emisi kendaraan-kendaraan yang ada. Selain tadi ada workshop dengan para pecinta alam dengan adik-adik mahasiswa gitu. Oke, sudah banyak upaya yang dilakukan. Ini Betul mungkin yang diharapkan sekali. oleh masyarakat adalah ada actionnya atau memperbaiki transportasi atau gimana, atau kesadaran dari masyarakat juga seperti itu kan? Iya, Pak ya. Iya betul. Nah, ini pertanyaan yang ketiga dari Bono. Pak, saya kan salah satu dari komunitas lingkungan. Saya ingin mengadakan tanam bersama. Bisa tidak dari DLH memberikan support bibit ini, Pak? Bibit untuk menanam ini, Pak, mungkin, Pak? Ya, jadi dengan senang hati, jangankan hanya bibit, apapun kalau kami punya kami siap. Artinya begini, silakan aja mengajukan surat kepada DLH, nggak perlu diketik juga, artinya juga tulis tangan, kirim lewat PDF juga nggak apa-apa. Artinya itu kita mempermudah semua proses. Nah, nanti mencantumkan lokasinya di mana, jumlah bibitnya apa, dan jumlahnya berapa. Artinya begini, supaya kami juga akan mengeluarkan bibit yang ada itu ada dasar. Yang kedua, tahu ini lokasi tanamnya di mana. Supaya kita tidak salah, nanti lokasinya di daerah hulu, di daerah lereng Muria, kita kasih mangrove kan juga salah. Disesuaikan. Dan sama dengan luasan. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan kepada masyarakat Jepara, bagaimana kalau mengajukan bibit, tentu kita harus melihat fenomena iklim alam, bahwa kalau saat ini kita menanam, kalaupun di sifatnya di tempat-tempat yang bukan di lingkungan, maka kan agak sedikit perlu ekstra pemeliharaan, artinya butuh penyiraman. Seperti bagaimana penghijauan di lereng Muria, maka ya mungkin kami juga tidak akan memberikan banyak-banyak karena akan menjadi sebuah hal yang muspro ya, artinya pasti tanaman mati. Nah, kalau di lingkungan mungkin di RT itu pasti masyarakat akan siap merawatnya. Tapi kalau di daerah lereng Muria biasanya teman-teman kalau yang pencinta alam itu nanti mendekati musim-musim penghujan. Strategi penanamannya seperti itu. Oke, ya. artinya siap ini dari Siap DLH sekali untuk dengan senang mensupport hati. dari bibit yang dibutuhkan. Ini langsung saja kirim surat seperti itu. Oke, terakhir ini harapan kedepannya untuk Kabupaten Jepara yang terutama untuk antisipasi perubahan iklim ini, kita dari Pak Nexon dulu. Harapannya Pak untuk ke depan. Harapannya bagaimana masyarakat ikut berperan aktif. Tadi gue saya bilang nggak mungkin hanya pemerintah atau bapak-bapak ibu yang ada di dewan, tapi semua masyarakat ikut, bagaimana ikut menjaga dan memberikan saran positif kepada OPD yang menangani, kan artinya tidak hanya menunggu. Contoh tadi Pak, kita mau nanam, kami siap, kami akan layani, kalau perlu kami juga akan turun ke lapangan bersama-sama. Yang penting mari kita jaga Jepara, dan kami berharap Adipura Kencana bisa kembali ke pangkuan Bumi Kartini. Oke, Gus Ais menambahkan? Ya, baik, terima kasih. Jadi kerusakan-kerusakan alam yang terjadi saat ini di Indonesia ini diakui atau tidak adalah termasuk peran dan ulah daripada kita sendiri. Manusia sendiri. Ya. Sehingga ini harus menjadi muhasabah kita semua. Kita harus menjaga lingkungan sebaik-baiknya karena ini adalah untuk kontinuitas daripada kehidupan kita ke depan. Dengan demikian maka perlu terus kita dukung Go Green dan upaya menjaga lingkungan. Ini adalah tugas kita semua. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nexon dan juga Gus Ais sudah berdialog dengan kami. Semoga nantinya dari dialog ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ini terhadap pentingnya perubahan iklim dan kesadaran untuk menjaga bumi kita bersama ya. Karena bumi ini, Jepara ini bukan hanya saya atau Anda saja yang menjaga, tapi kita semua. Dan akhirnya saya Galus Kakinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan terus saksikan Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.